Dalam video kita kali ini adalah melihat kota-kota kuno yang dulu begitu megah, maju, dan dihuni oleh peradaban-peradaban besar, namun akhirnya hancur luluh lantak oleh azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebagian kota-kota yang pernah ada, atau tepatnya sisa-sisanya. Mereka dulu yang sempat jaya sampai Allah menghancurkannya, baik lewat kekuatan alam maupun lewat bangsa lain atas izin atau kehendak Allah juga. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu, dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Kita langsung saja. Inilah reruntuhan kota kuno di dunia. Ancient Pueblo di Amerika. Orang Pueblo kuno atau Pueblo leluhur adalah budaya penduduk asli Amerika kuno yang berpusat di wilayah Four Corners Amerika Serikat saat ini, meliputi Utah Selatan, Arizona Utara, New Mexico Barat Laut, dan sebagian kecil Colorado. Kelompok budaya ini sering disebut dalam arkeologi sebagai Anasazi, meskipun istilah tersebut kurang disukai oleh masyarakat Pueblo modern. Kata Anasazi dalam bahasa Navajo berarti yang kuno atau musuh kuno. Para arkeolog masih memperdebatkan kapan budaya unik ini muncul, tetapi konsensus saat ini, berdasarkan terminologi yang didefinisikan oleh klasifikasi PECOS, menunjukkan kemunculan mereka sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Sejak eksplorasi dan penggalian paling awal, para peneliti percaya bahwa orang Pueblo kuno adalah nenek moyang masyarakat Pueblo modern. Tikal di Guatemala. Tikal adalah salah satu situs arkeologi dan pusat perkotaan terbesar peradaban Maya pra-Columbus. Situs ini terletak di wilayah arkeologi Cekungan Petén, di wilayah yang sekarang disebut Guatemala Utara. Terletak di Departemen El Petén, situs ini merupakan bagian dari Taman Nasional Tikal Guatemala dan pada tahun 1979 dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Perkiraan populasi Tikal bervariasi dari 10.000 hingga 90.000 jiwa. Machu Picchu di Peru. Machu Picchu adalah situs Inca pra-Columbus yang terletak 2.430 meter di atas permukaan laut. Situs ini terletak di punggung gunung di atas lembah Urubamba di Peru yang berjarak 80 km barat laut Cusco dan dilalui oleh sungai Urubamba. Sebagian besar arkeolog percaya bahwa Machu Picchu dibangun sebagai perkebunan untuk Kaisar Inca Pachacutli antara 1438 sampai 1472. Sering disebut sebagai kota Inca yang hilang, kota ini mungkin merupakan ikon paling terkenal di dunia Inca. Salah satu teori paling awal tentang tujuan benteng ini, yang dikemukakan oleh Hiram Bingham, adalah bahwa kota ini tradisionalnya merupakan tempat lahirnya perawan matahari Inca. Penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan seperti John Rowe dan Richard Berger telah meyakinkan sebagian besar arkeolog bahwa Machu Picchu adalah perkebunan Kaisar Inca Pachacutli. Coba di Meksiko. Coba adalah reruntuhan kota besar peradaban Maya pra-Columbus yang terletak di negara bagian Quintana Roo, Meksiko. Kota ini terletak sekitar 90 km di sebelah timur situs Maya Chichén Itzá, sekitar 40 km di sebelah barat Laut Karibia, dan 44 km di sebelah barat Laut situs Tulum, yang terhubung dengan jalan modern. Coba terletak di sekitar dua laguna. Serangkaian jalan batu dan plester yang ditinggikan memancar dari situs pusat ke berbagai situs yang lebih kecil di dekat dan jauh. Jalan-jalan ini dikenal dengan istilah Maya Sakbe. Beberapa jalan lintas ini mengarah ke timur, menuju pesisir Karibia, dan yang terpanjang membentang lebih dari 100 km ke arah barat, menuju situs Yaxuna. Palenque di Meksiko. Palenque adalah sebuah negara kota Maya di Meksiko Selatan yang berkembang pesat pada abad ke-7 Masehi. Setelah kemerosotannya, kota ini hilang bak ditelan hutan, tetapi telah digali dan dipugar, dan sekarang menjadi situs arkeologi terkenal yang menarik ribuan pengunjung. Situs ini terletak di dekat sungai Usumacinta di negara bagian Chiapas, Meksiko. Sekitar 130 km selatan Ciudad del Carmen, sekitar 150 km di atas permukaan laut. Teotihuacan di Meksiko. Teotihuacan adalah situs arkeologi yang sangat besar di cekungan Meksiko, yang berisi beberapa struktur piramida terbesar yang dibangun di Amerika pra-Columbus.
Selain struktur piramida, Teotihuacan juga dikenal dengan kompleks perumahannya yang besar, jalan orang mati, dan berbagai mural berwarna-warni yang terawat baik. Nama asli kota ini tidak diketahui, tetapi muncul dalam teks hieroglif dari wilayah Maya. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Maya pada periode klasik memahami Teotihuacan sebagai tempat alang-alang, serupa dengan permukiman pasca klasik Meksiko Tengah lainnya yang mengambil nama Tolan, seperti Tula, Hidalgo, dan Cholula. Calakmul di Meksiko. Calakmul adalah nama modern dari salah satu kota Maya kuno terbesar dan terkuat yang pernah ditemukan di dataran rendah Maya. Kota ini terletak di cagar biosfer Calakmul seluas 7.300 km persegi di negara bagian Campeche, Meksiko. Jauh di dalam hutan di wilayah cekungan Petén yang lebih besar, 35 km dari perbatasan Guatemala. Kota ini terletak di negara bagian Campeche, Meksiko Tenggara, sekitar 35 km di utara perbatasan dengan Guatemala dan 38 km di utara reruntuhan El Mirador. Reruntuhan El Tintal berjarak 68 km di barat daya Calakmul dan dihubungkan ke El Mirador dan Calakmul sendiri melalui jalan lintas. Copan di Honduras. Copan adalah situs arkeologi peradaban Maya yang terletak di Departemen Copan di Honduras bagian barat, tak jauh dari perbatasan Guatemala. Kota ini merupakan ibu kota kerajaan besar dari periode klasik dari abad ke-5 hingga ke-9 Masehi. Kota ini terletak di ujung tenggara wilayah budaya Mesoamerika, di perbatasan dengan wilayah budaya Istmo Colombia, dan hampir dikelilingi oleh masyarakat non-Maya. Kinich Popolhol mewarisi tahta Copan dari Kinich X Kukmo, yang merupakan ayahnya. Ia melakukan proyek-proyek konstruksi besar dengan meredesain ulang pusat Copan. Popolhol bukanlah nama asli raja ini, melainkan nama panggilan yang berdasarkan pada kemunculan glif namanya yang terkait dengan Teotihuacan. Chichén Itzá di Meksiko. Chichén Itzá adalah situs arkeologi pra-Columbus besar yang dibangun oleh peradaban Maya, terletak di pusat utara semenanjung Yucatan, di negara bagian Yucatan yang sekarang menjadi Meksiko. Situs ini memiliki banyak bangunan batu indah dalam berbagai kondisi preservasi, dan banyak yang telah dipugar. Bangunan-bangunan itu dihubungkan oleh jaringan jalan beraspal yang padat yang disebut sakbeop. Para arkeolog telah menemukan hampir 100 sakbeop yang melintasi situs itu dan membentang ke segala arah dari kota. Bangunan-bangunan Chichén Itzá dikelompokkan dalam serangkaian set arsitektur dan setiap set pada suatu waktu dipisahkan satu sama lain oleh serangkaian dinding rendah. Choga Zambil di Iran. Choga Zambil adalah kompleks zigurat elam kuno di Provinsi Kusan, Iran. Kompleks ini merupakan salah satu dari sedikit zigurat yang masih tersisa di luar Mesopotamia. Kompleks ini terletak sekitar 42 km di sebelah barat daya Dezful, 30 km di sebelah barat Susa, dan 80 km di utara Ahwas. Choga Zambil berarti gunduk keranjang. Kompleks ini dibangun sekitar tahun 1250 sebelum Masehi oleh Raja Untas Napirisha, terutama untuk menghormati Dewa Agung Insusinat. Nama aslinya adalah Dur Untas, yang berarti kota untas. Kompleks ini dilindungi oleh 3 dinding konsentrik yang membatasi area utama kota. Persepolis di Iran. Persepolis adalah ibu kota seremonial Kekaisaran Akhemeniah sekitar tahun 550-330 sebelum Masehi. Persepolis terletak 70 km di timur laut kota modern Shiraz di Provinsi Fars, Iran modern. Dalam bahasa Persia kontemporer, situs ini dikenal sebagai Tah-Jamshid dan Parseh. Sisa-sisa paling awal Persepolis berasal dari sekitar tahun 515 sebelum Masehi. Bagi orang Persia kuno, kota ini dikenal sebagai Parsa, yang berarti kota orang Persia. Babilonia di Irak. Babilonia adalah sebuah negara kota di Mesopotamia kuno yang sisa-sisanya ditemukan di Al-Hilah, Provinsi Babil, Irak, sekitar 85 km di selatan Baghdad. Yang tersisa dari kota Babilonia kuno yang terkenal saat ini hanyalah gundukan atau gundukan tanah, bangunan bata lumpur yang rusak, dan puing-puing di dataran Mesopotamia yang subur di antara sungai Tigris dan Eufrat.
Nama Babilonia pada milenium ke-1 sebelum Masehi telah diubah dari Babili yang lebih awal pada awal milenium kedua sebelum Masehi yang ditafsirkan sebagai gerbang dewa. Ktesifon di Irak. Reruntuhan kota ini terletak di tepi timur Sungai Tigris, di seberang sungai dari kota Seleukia yang berasal dari era Helenistik. Kini, sisa-sisa kedua kota tersebut berada di Irak, sekitar 35 km di selatan kota Baghdad. Ktesifon pertama kali disebutkan dalam kitab Esra di Perjanjian Lama sebagai Kasfia atau Kaspia. Pada abad ke-6, Ktesifon merupakan kota terbesar di dunia. Petra di Jordania. Petra yang berarti batu adalah sebuah kota bersejarah dan arkeologi di kegubernuran Ma'an, Jordania yang memiliki arsitektur pahatan batu dan sistem saluran udara. Didirikan sekitar abad ke-6 sebelum Masehi sebagai ibu kota Nabatea, kota ini merupakan simbol Jordania sekaligus objek wisata yang paling banyak dikunjungi. Kota ini terletak di lereng Gunung Hor, di sebuah cekungan di antara pegunungan yang membentuk sisi timur Arabah, lembah besar yang membentang dari Laut Mati hingga Teluk Akabah. Petra telah menjadi situs warisan budaya UNESCO sejak tahun 1985. Situs ini baru dikenal dunia barat pada tahun 1812. Troya di Turki. Troya adalah sebuah kota, baik secara faktual maupun legendaris, yang terletak di Anatolia Barat Laut, di wilayah yang sekarang merupakan Turki, di setenggara Dardanella, dan di samping Gunung Ida. Kota ini terkenal sebagai pusat perang Troya, yang digambarkan dalam siklus epik Yunani, dan khususnya dalam Iliad, salah satu dari dua puisi epik yang dikaitkan dengan Homer. Saat ini, Trufa adalah kota kecil di Turki yang mendukung perdagangan pariwisata yang mengunjungi situs arkeologi Troya. Ani di Turki. Ani adalah reruntuhan kota medieval tak berpenghuni yang terletak di Provinsi Kars, Turki, di perbatasan dengan Armenia. Kota ini pernah menjadi ibu kota kerajaan Armenia medieval yang meliputi sebagian besar wilayah Armenia dan Turki Timur saat ini. Kota ini terletak di situs segitiga, secara visual dramatis dan bersifat defensif. Dilindungi di sisi timurnya oleh jurang sungai Akurian dan di sisi baratnya oleh lembah Bostanlar atau Zahkot Zazor. Akurian adalah cabang dari sungai Araks dan merupakan bagian dari perbatasan saat ini antara Turki dan Armenia. Disebut Kota 1001 Gereja, kota ini berdiri di berbagai jalur perdagangan dan banyak bangunan keagamaan, istana dan bentengnya termasuk di antara struktur yang paling maju secara teknis dan artistik di dunia. Hattusa di Turki. Hattusa adalah ibu kota kekaisaran Hittik pada akhir zaman perunggu. Wilayah ini terletak di aliran besar Sungai Kizil atau Marashanti dalam sumber Hittik dan Halis dalam zaman klasik di Anatolia Tengah. Lanskap di sekitar kota meliputi ladang pertanian yang subur, perbukitan untuk padang rumput dan hutan. Hutan-hutan yang lebih kecil masih ditemukan di luar kota, tetapi pada zaman kuno jumlahnya jauh lebih banyak. Ini berarti penduduk memiliki persediaan kayu yang melimpah untuk membangun rumah dan bangunan lainnya. Ladang-ladang tersebut menyediakan hasil panen gandum, jelan, dan lentil bagi penduduknya. Kurion di Siprus. Kurion adalah sebuah kota di Siprus yang bertahan dari zaman kuno hingga awal abad tengah. Kurion terletak di pesisir selatan pulau, di sebelah barat Sungai Likus yang sekarang disebut Kuris dan dicatat oleh banyak penulis kuno, termasuk Ptolemy Stephanus dari Bizantium, Hierocles, dan Pliny the Old. Kurion konon didirikan oleh bangsa Argos. Old Sarum di Inggris. Old Sarum adalah situs permukiman tertua di Salisbury, Inggris. Situs ini mengandung bukti permukiman manusia sejak 3000 sebelum Masehi. Old Sarum disebutkan dalam beberapa catatan tertua di negeri ini. Terletak di sebuah bukit sekitar 3 km di utara Salisbury modern. Old Sarum awalnya adalah benteng bukit yang ditempatkan secara strategis di persimpangan dua jalur perdagangan dan sungai Avon, Hampshire. Benteng bukit ini berbentuk oval. Dengan panjang 400 meter dan lebar 360 meter, benteng ini terdiri dari tanggul dan parit dengan pintu masuk di sisi timurnya. Paestum di Italia.
Paestum adalah nama Romawi klasik untuk sebuah kota Yunani Romawi besar di wilayah Campania, Italia. Kota ini terletak di utara Cilento, dekat dengan pantai, sekitar 85 km tenggara Napoli di Provinsi Salerno, dan termasuk dalam komune Capaccio, yang secara resmi juga bernama Capaccio Paestum. Kota ini terletak dekat dengan pantai Tirrenia, di jalan yang menghubungkan Agropoli ke Battipaglia. Penduduknya secara besar berlokasi di sekitar ruinan-ruinan Yunani Romawi kuno. Kota ini juga memiliki stasiun tatuk di lain jalan kereta api Napoli-Salerno-Reggio Calabria. Didirikan sekitar akhir abad ke-7 sebelum Masehi oleh kolonis dari kota Sibaris, Yunani, dan awalnya dikenal sebagai Posidonia. Pompei di Italia. Pompei adalah kota-kota Romawi yang hancur dan sebagian terkubur dekat Napoli modern di wilayah Campania, Italia, di wilayah komune Pompei. Bersama dengan Herculanum, kota saudaranya, Pompei dan hancur dan terkubur seluruhnya selama letusan mendadak yang sangat dahsyat, Gunung Vesuvius, yang berlangsung selama 2 hari pada tahun 79 Masehi. Letusan itu mengguburkan Pompei di bawah 4 hingga 6 meter abu dan batu apung, dan hilang selama hampir 1.600 tahun sebelum ditemukan secara tidak sengaja sekitar tahun 1592. Sejak saat itu penggaliannya telah memberikan wawasan yang luar biasa detil tentang kehidupan sebuah kota di puncak Kekaisaran Romawi. Nabta Playa di Mesir. Nabta Playa pernah menjadi sebuah besang besar di Guru Nubia, terletak sekitar 800 km di selatan Kairo modern atau sekitar 100 km di barat Abu Simbel di Mesir. Kini wilayah ini memiliki banyak situs arkeologi. Temuan arkeologi menunjukkan bahwa manusia telah menghuni wilayah ini sejak antara milenium ke-10 dan ke-8 sebelum Masehi. Leptis Magna di Libya. Leptis Magna adalah sebuah kota penting dari Kekaisaran Romawi. Reruntuhannya terletak di Al-Homs, Libya 130 km timur Tripoli, di pantai di mana Wadi Lebda bertemu dengan laut. Situs ini merupakan salah satu ruinan Romawi terindah dan tak terjamah di Mediterania. Kota ini tampaknya didirikan oleh penjajah Fonisia sekitar tahun 1100 sebelum Masehi, walaupun tidak mencapai keunggulannya hingga Kartago menjadi kekuatan besar di Laut Tengah pada abad ke-4 sebelum Masehi. Secara nominal, kota ini tetap menjadi bagian dari kerajaan Kartago hingga akhir Perang Punik ketiga pada 146 Masehi dan kemudian menjadi bagian dari Republik Romawi. Duga di Tunisia. UNESCO menetapkan Duga sebagai situs warisan dunia pada tahun 1997 dengan keyakinan bahwa kota ini merupakan kota kecil Romawi yang paling terpelihara di Afrika Utara. Situs ini, yang terletak di tengah pedesaan, telah dilindungi dari serbuan urbanisasi modern, berbeda dengan misalnya Kartago yang telah dijarah dan dibangun kembali berkali-kali. Sejak 205 Masehi, ketika Civitas dan Pagus bergabung menjadi satu munisipium, Duga menyandang gelar Municipium Septimium Aurelium Liberum Tuga. Masing-masing istilah ini memiliki makna khusus. Septimium dan Aurelium merujuk pada nama-nama pendiri munisipium tersebut, yaitu Septimius Severus dan Caracalla. Angkor Wat di Kambodia. Angkor adalah sebuah wilayah di Kamboja yang pernah menjadi pusat Kekaisaran Khmer yang berkembang pesat dari sekitar abad ke-9 hingga abad ke-13. Kata Angkor berasal dari bahasa Sanskerta Nagara yang berarti kota. Periode Angkor dimulai pada tahun 802 Masehi ketika Raja Hindu Khmer Jayawarman II mendeklarasikan dirinya sebagai Raja Universal dan Raja Dewa, hingga tahun 1431 ketika penjajah Ayutthaya menjara ibu kota Khmer yang menyebabkan penduduknya bermigrasi ke selatan ke wilayah Phnom Penh. Candi-candi di wilayah Angkor berjumlah lebih dari 1.000, mulai dari tumpukan puing bata sederhana yang tersebar di sawah hingga Angkor Wat yang megah, yang konon merupakan monumen keagamaan terbesar di dunia. Pattadakal di India. Pattadakal adalah sebuah kota di negara bagian Karnataka, India. Kota ini terletak di tepi sungai Malaprabha di distrik Bagalkot, wilayah Karnataka Utara. Kota ini berjarak 22 km dari Badami dan sekitar 10 km dari Aihol. Kelompok monumen abad ke-8 Masehi di Pattadakal adalah puncak dari eksperimen terawal dalam gaya Vezara arsitektur tempel Hindu. Monumen-monumen itu ditetapkan sebagai situs warisan dunia pada tahun 1987. Kota ini menampilkan gaya arsitektur tempel Dravida, Selatan, dan Nagara, Utara Indo-Arya. Pattadakal, ibu kota dinasti Chalukya di India Selatan yang membangun tempel-tempel itu pada abad ke-7 dan ke-8.